Kasbah. Banyak orang yang masih asing dengan istilah kasbah. Apa sih kasbah itu? Kasbah, atau bisa juga diartikan sebagai benteng, adalah bagian penting dari sebuah kota, pusat dari pusat kota. Sebagai bentuk pertahanan, kasbah selalu dikelilingi oleh tembok yang tinggi dan kokoh, namun tetap terlihat indah dan menarik, seperti yang banyak kita jumpai di Maroko dan Andalus. Kali ini Ustadz Asep Sobari akan bercerita tentang kasbah secara umum dan juga tentang kasbah udaya yang fenomenal di kota Rabat, Maroko. Kasbah akan kita jumpai di Maroko dan juga akan kita jumpai di di Spanyol, di Andalus gitu. Karena memang itu bagian dari legasi ataupun warisan tata kota yang dikembangkan oleh kaum muslimin, sebenarnya tidak hanya di Maghrib tapi juga di Masyrik. Cuman di Masyrik di Maghrib sangat menonjol sekali, baik di Maroko ataupun Andalus. Kasbah itu dari bahasa Arab, pelafalannya itu adalah qasobah, gitu ya, al-qasobah. Jadi kemudian dalam penyebutannya jadi kasbah atau kemudian jadi kasbah. Al-qasobah itu kalau bahasa kita adalah, atau dalam ungkapan kita, itu mungkin bisa diartikan pusat kota. Tapi pusat kota bisa jadi lebih besar dari yang dimaksud dengan kasbah atau qasobah. Di sini pun kalau sekedar pusat kota gitu ya, itu disebut Medina gitu ya. Atau kalau Medina itu sebenarnya kota tuanya gitu ya. Nah, ciri khas intinya dari kasbah itu pasti ada benteng gitu ya. Ada benteng yang mengitari, dan itu adalah tempat paling penting di dalam suatu kawasan gitu ya, di suatu kota ataupun kawasan. Nah, yang membedakan kemudian antara pusat dengan luarnya gitu ya, artinya di luar benteng itu disebut dengan robad gitu ya. Nah, di mana robad itu lebih cenderung terbuka gitu ya. Kemudian masyarakat tinggal di robad itu untuk bercocok tanam dan lain sebagainya gitu ya. Nah, sehingga bisa dikatakan kasbah itu tempat jadi pusat pemerintahan, pemimpin tertinggi, kemudian tentu saja jajaran pemerintahannya, kemudian sarana pendukungnya dan seterusnya, yang paling utama itu berada di dalam kasbah gitu ya. Dan juga bentar, oh iya, depan kita ini Jalan Soekarno gitu ya. Avenue Soekarno. Oh, ini Jalan Soekarno ini ya. Di sini juga kawasan pemerintahan gitu, kantor-kantor dan sebagainya, dan memang sulit untuk kita turun ya, jadi kita nggak perlu turun ya karena ini besar jumlahnya, dan kemudian juga tidak ada apa-apa ya, jalan nanti gitu aja gitu ya. Perlu tahu aja, ini bagian dari pengakuan lah gitu ya, terhadap sejarah gitu, dimana kemarin disampaikan oleh Mas Kusnadi bahwa Soekarno menjadi presiden atau pemimpin negara pertama yang mengunjungi Maroko setelah kemerdekaan Maroko dari dari Prancis pada tahun 1956 gitu ya. Dan tentu saja kita tahu juga pada masa itu Soekarno begitu giat-giatnya gitu, lagi giat-giatnya untuk menggalang kekuatan negara-negara yang baru merdeka, yang kemudian dikenal dengan Asia Afrika gitu ya.
Makanya persahabatan Soekarno dengan pemimpin-pemimpin dunia begitu besar dan Indonesia begitu harum gitu ya. Ya itu dulu, sekarang sih udah lagi gitu ya. Ini kita pendek-pendek jadi mau cerita jadi tanggung. Kayak cerita pendek jadinya. Sementara menerangkan Kasbah itu kan sebenarnya kita harus berbicara tentang masalah selain tata kota juga tata sosialnya gitu ya. Jadi sekali lagi Kasbah itu pusat dari pusat gitu ya, inti dari pusat kota gitu, di mana pusat pemerintahan, kemudian juga katakanlah pejabat-pejabat tinggi, kemudian juga tentu saja di situ ada kekuatan militernya, juga kemudian infrastruktur pendukung terkait dengan itu. Nah, yang besar yang akan kita lihat ya otomatis di Alhambra ya. Alhambra itu sebenarnya adalah Kasbah itu sendiri gitu ya. Karena Granada lebih luas daripada Alhambra gitu. Dan Alhambra bukan sekedar istana dalam arti tempat tinggal saja, karena memang di situ ada infrastruktur pendukungnya, ada bahkan ada lahan yang begitu luas untuk bercocok tanam dan sebagainya, bahkan ada tempat untuk berburu gitu, Generalife. Nah, jadi kurang lebih gitu ya gambaran secara umum Kasbah itu. Banyak pasti identik dengan benteng gitu ya. Di Malaga, di Valencia, di mana-mana, di semua kota Islam pasti ada yang disebut dengan Kasbah atau Al-Qasobah gitu. Dalam catatan sejarah, literatur sejarah dikenalnya dengan kerajaan atau pemerintahan bajak laut. Jadi pemerintahan bajak laut itu kebayang loh, Karosanah gitu, Karosinah gitu. Itu karena terkait erat dengan lokasinya, posisinya gitu. Selain tentu saja kenapa berada di sini, karena memang untuk menghalau gitu loh, atau untuk mengendalikan lah pesisir pantai Rabat ini yang sering digunakan atau dijadikan tempat berlabuh oleh banyak pihak, baik itu para pedagang maupun para penguasa gitu ya, dari kerajaan-kerajaan baik itu di Eropa ataupun kelompok-kelompok lain yang datang ke sini. Makanya kemudian Uday itu menyimpan banyak sejarah itu. Jadi sejarah Murabitun, sejarah Muwahhidun, kemudian sejarah para bajak laut itu, pirates gitu ya. Jadi Pirates of Udaya. Jadi bukan sekedar Pirates of Caribbean gitu. Jadi Pirates of Udaya gitu ya. Nah, karena memang ini pusat gitu ya, makanya yang disebut tadi oleh Mas Kusnadi itu bukan berarti semua pemukiman orang ada di sini ya, sekecil ini nanti kan mungkin pertanyaan begitu. Ya enggak, karena ini pusatnya saja. Ya tentu masyarakatnya atau penduduknya yang menyebar gitu ya. Dan kawasan-kawasan pendukung di persekitaran pusat Kasbah itu disebut dengan robab gitu ya. Dalam istilah tata kota waktu itu, robab gitu. Nah, di situ masyarakatnya bercocok tanam, berternak dan sebagainya gitu. Yang itu penting untuk memasok logistik. Ini pasar masih ada, masih. Nah, di samping kiri ini pasar tradisionalnya nih. Nah, saya pernah beli saffron di situ, murah banget murahnya. Beda dengan di Agno gitu. Tapi memang kualitasnya di bawah Agno. Jelas kalau sisi itu ya. Ini itu ibu-ibu disebut pasar tuh langsung lain. Lupa udah udayanya. Ini sebelah kanan udayanya, langsung pasar. Apalagi disebut murah. Bisa nawar lagi. Makin arah itu. Nah, kayak ini Kasbahnya sebelah kanan kita ya. Kita nanti akan masuk. Ngikuti ini aja, ngikuti Om Kusnadi gitu ya.